terpulihkannya keuangan daerah sebesar 1.900.000.000 pekerjaan infrastruktur dasar Mandalika tahun pekerjaan 2022 sampai dengan 2024. Desa Lombok Tengah, sungguh luar biasa, dan ini tidak ada kata selain apresiasi tentu. Iya. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, yang kami hormati Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Acara press release hari ini dilaksanakan sehubungan dengan tercapainya pemulihan keuangan daerah yang berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan atau MLB, pekerjaan infrastruktur dasar atau zona timur Mandalika Lombok Tengah tahun pekerjaan 2022-2024 sebesar 1.984.848.480 rupiah, yang direkomendasi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, dan berhasil pula dilakukannya pengamanan aset berupa kendaraan dan rumah dinas. Rekan-rekan jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara di bawah pimpinan Ibu Lika Sidatun, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati Lombok Tengah terkait dengan adanya pembayaran pajak MBLB, ya, mineral bukan logam dan batuan, yang berhasil dipulihkan dari 3 proyek konstruksi, ya, dan ini berasal dari konsorsium BUMN. Nah, karena ini menyangkut juga BUMN, jadi Jaksa Pengacara Negara itu memposisikan diri sebagai mediator karena sama-sama plat merah. Ya, nah, ini hasil mediasi yang dilakukan, yaitu terpulihkannya keuangan daerah sebesar 1.948.848.480 rupiah. Nah, ini terkait dari pekerjaan infrastruktur dasar Mandalika tahun pekerjaan 2022 sampai dengan 2024. Memang ini baru yang pertama MBLB dari konsorsium ini, tapi karena ini terkait dengan 3 proyek konstruksi, masih ada lagi. Jadi dari data yang ada pada kami, hasil sinergi dengan Bapenda, setelah 1,9 miliar yang sudah dibayarkan ini pajak MBLB-nya, dalam waktu dekat juga akan dibayarkan pajak MBLB sebesar 509 juta kurang lebih. Ini sudah ada komitmennya, sudah ada kesepakatannya dalam proses mediasi. Sedangkan tahap berikutnya lagi masih ada sekitar 878 juta yang masih dalam tahap mediasi. Namun yang 509 juta itu sudah ada tanda tangan kesepakatan, ya. Nah, itulah keberhasilan kami, terutama Jaksa Pengacara Negara, bersinergi dengan Bapenda untuk menagih pajak MBLB terutang dari pekerjaan tahun 2012 sampai dengan 2023. Dan mengingat juga tahun 2024 kami juga sudah berhasil membantu pemulihan keuangan daerah dari pajak MBLB juga sebesar 1.935.073.033 rupiah. Pajak MBLB, kami juga sedang melakukan pendampingan hukum kepada Bapenda terkait perbaikan tata kelola untuk pembayaran pajak MBLB. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengamanan barang milik daerah. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui bidang intelijen yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi
yaitu di bidang intelijen penegakan hukum untuk melakukan pendeteksian dan peringatan dini terhadap KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, khusus terkait dengan pengamanan aset daerah, kami juga sudah bersinergi dengan BKAD dan Inspektorat juga, dan berdasarkan pool data dan pool bucket yang kami lakukan juga, ada beberapa aset daerah yang ternyata dikuasai oleh pihak ketiga tanpa ada dasar yang jelas. Nah, dalam prosesnya sudah diserahkan terkait dengan kendaraan dinas itu ada 5, 3 sepeda motor dan 2 mobil kendaraan roda 4. Kemudian terdapat juga 1 rumah dinas, ini di bawah SKPD RSUD Raya. Nah, terkait rumah dinas ini juga selama ini ternyata dikuasai oleh pihak lain, koperasi ya, koperasi tanpa ada dasar yang jelas juga. Nah, 1 rumah dinas dan 5 kendaraan ini sudah dikembalikan oleh pihak-pihak tersebut, dan pada siang hari ini akan kita serahkan melalui BKAD terlebih dahulu. Baru kemudian harapan kami mulai dari BKAD terkait dengan pengelolaan barang milik daerah itu secara administrasi agar diperbaiki, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi penguasaan barang milik daerah oleh pihak-pihak lain yang tidak berwenang atau tidak memiliki dasar hukum. Jadi secara administrasi harus jelas, kemudian ada berita acara sehingga pertanggungjawaban penggunaan aset daerah tersebut juga jelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya bahwa kerjasama yang kita lakukan selama ini sama Kabupaten Lombok Tengah serta masyarakat Lombok Tengah. Semoga dengan sepenuhnya untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang mendukung kemajuan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat Lombok Tengah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ibu Kajari Lombok Tengah beserta seluruh jajaran yang kami banggakan, kami hormati dan muliakan. Saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, berikut ada Pak Sekda, Pak Inspektur, Pak BKAD, Kajab, Pak NTB Syariah, samping kiri saya pada pendapatan, kemudian Kadis Kominfo, mewakili Kadis Pertanian, dan terima kasih kepada Direktur Pusat Pemerayan. Rekan-rekan yang ada Ibu Kajari beserta seluruh jajaran yang hari ini pemulihan terhadap bertambahnya pendapatan bidang di Kabupaten Lombok Tengah untuk membangun lebih luas Kabupaten Lombok Tengah, dan Ibu Kajari beserta seluruh jajaran hari ini menyerahkan kepada kita semua masyarakat Lombok Tengah apa yang diperoleh dari tugas dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara. Karenanya lagi sekali apresiasi dan terima kasih yang seluas-luasnya Ibu beserta seluruh jajaran tentu yang mineral bukan logam ini memang dari dulu agak susah. Iya, karena dalam perjalanan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh badan-badan usaha milik negara ada sedikit dalam hambatan kita. Namun kali ini Kejaksaan Lombok Tengah sungguh luar biasa, dan ini tidak ada kata selain apresiasi tentu, karena keluhuran budi yang dan nawa itu untuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Lombok Tengah dengan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan yang ada. Lalu kemudian tadi
sudah disampaikan sambil menata sistem pemberda yang akhirnya nanti BLB kita bisa tagih ke depan. Ini juga tentu kami sebagai pelayan ini memberikan apresiasi dan terima kasih Ibu yang sepuas-puasnya menagih barang yang belum terselesaikan menjadi selesai. Lalu kemudian terhadap aset barang yang ada, saya ucapkan terima kasih Ibu ini bisa terus untuk terima kasih. Bila berbuka hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman nggak kita? Iya. Satu kayak tempat pokoknya kalau